Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang dia menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita menyembelih, ya, agar sembelihan kita tersebut ya tidak mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita menyembelihnya harus kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena banyak sekarang kaum muslimin yang mereka takut kepada jin, ya maka mereka membuat sesajen. Ya, walaupun sesajen tersebut adalah hewan yang kecil misalnya, itu tetap tidak diperbolehkan. Karena pernah diceritakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ya bahwasanya ada dua orang yang dia bisa masuk ke dalam surga dan juga bisa masuk ke dalam neraka ya gara-gara seekor lalat. Lalat ini adalah merupakan hewan yang kecil. Akan tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya orang ini bisa masuk ke dalam surga dan juga bisa masuk ke dalam neraka gara-gara seekor lalat. Maka kemudian para sahabat bertanya, bagaimana bisa seperti itu ya Rasulullah? Ya. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya ada dua orang yang dia melewati suatu perkampungan, ya, ketika sampai di perkampungan tersebut tidak ada yang boleh lewat dari jalan tersebut kecuali dia telah memberikan ataupun telah menyembelih untuk berhala mereka. Maka kemudian mereka disuruh ya untuk menyembelih untuk berhalanya. Maka salah seorang dari mereka ya mengatakan, kami dalam perjalanan ya sehingga kami tidak bisa memberikan sesembahan apapun untuk berhala kalian. Sembelihlah ya walaupun hanya dengan seekor lalat. Maka kemudian orang tersebut ya menyembelih seekor lalat, akan tapi tujuannya adalah untuk berhala tersebut. Padahal hanya seekor lalat. Ya. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya orang ini ya akan masuk ke dalam neraka. Ya. Maka setelah orang ini menyembelih lalat tersebut, kemudian baru dibolehkan lewat dari jalan tersebut. Sedangkan yang kedua, ya, dia juga disuruh untuk menyembelih. Ya. Kemudian dia mengatakan juga, aku tidak akan menyembelih walaupun hanya seekor lalat. Aku tidak akan menyembelih untuk berhala kalian walaupun hanya seekor lalat. Ya. Maka kemudian ya karena penduduk kampung tersebut merasa terhina ya sehingga orang tersebut pun dibunuh oleh penduduk tersebut. Ya. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya orang ini itu masuk ke dalam surga. Padahal hanya gara-gara seekor lalat, ya hewan yang kecil, hewan yang kita anggap ya hewan yang hina lah seperti itu. Ya kan, tapi gara-gara ya, hewan yang kecil ini seseorang bisa masuk ke dalam surga dan juga bisa masuk ke dalam neraka. Ya. Maka harus berhati-hati, apalagi sampai kita menyembelih ya lembu ataupun sapi
yang kita tujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya kita berikan kepada ya Nyi Roro Kidul misalnya, ya kita hanyutkan kepala sapi ataupun kerbau tersebut di lautan, ataupun kita menyembelih kambing, akan tapi kepala kambingnya kita letakkan di pohon yang kita anggap angker, biar pohon tersebut, jin-jin yang ada di pohon tersebut tidak mengganggu manusia, ya ataupun agar tidak mengganggu kita, ya. Ataupun memberikan makanan-makanan yang lain yang kita tujukan untuk jin, ya maka ini tidak diperbolehkan. Karena memang jin sangat menyenangi, ya ataupun setan ini sangat menyenangi kesesatan. Apalagi kalau seseorang tersebut sampai melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setan sangat senang. Ya, kadang orang ya sengaja, ya setan ini kadang ya merasuki kepada seseorang dan dia meminta syarat. Ya. Maka para dukun memberikan syarat ya kepada orang yang kesurupan tersebut, tapi syaratnya ini adalah untuk menyembelih hewan yang ditujukan untuk jin tersebut. Nah, kalau dia sudah diberikan sesajen tersebut, ya sembuh, ya karena memang jinnya sudah berhasil membuat orang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau dia menyembelih, ya akan tapi niatnya adalah untuk sesajen agar jin tersebut tidak mengganggu, maka ini adalah masuk dalam kategori syirik besar. Makanya jin tersebut tidak mengganggu orang tersebut lagi. Ya, tidak merasuki orang yang kesurupan tersebut. Ya, sudah keluar dari orang yang kesurupan tersebut. Karena dia sudah melakukan kesyirikan yang besar. Ya. Bahkan ya syirik besar ini bisa mengeluarkan ya pelakunya dari Islam. Ya, baik dia ketahui ataupun dia tidak mengetahui. Jadi pelakunya tetap ya akan keluar dari Islam. Maka dalam buku ini ya Syekh memberikan ya beberapa kisah ya berkaitan dengan memberikan sesajen ataupun memberikan tumbal ya kepada jin. Karena kalau tumbal ini biasa dia untuk kalau memberikan tumbal biasanya itu ada orang yang dikorbankan. Ya. Sudah banyak orang yang terjadi korban di tempat tersebut, ya, maka dia baru akan melakukan korban tersebut. Ya kalau biasa tumbal ya seperti itu. Sudah sering misalnya terjadi kecelakaan di tempat tersebut, ya baru ada orang yang dia melakukan ritual. Ya ritualnya ini adalah untuk memberikan tumbal ya kepada jin tersebut. Ya. Maka dalam buku ini Syekh menyebutkan ya, Yahya bin Yahya menuturkan, Wahab menceritakan kepadaku, dahulu beberapa orang khalifah memerintahkan untuk menggali mata air untuk disalurkan, akan tetapi mereka mengadakan penyembelihan hewan untuk dipersembahkan kepada jin agar airnya tidak meresap ke tanah. Jadi mereka membuat sesajen ya ataupun menyembelih hewan, akan tapi tujuannya adalah agar air tersebut keluar dan airnya ini tidak meresap ataupun tidak masuk lagi ke dalam tanah. Maka mereka pun memberikan makanan hasil sembelihan yang tidak halal itu kepada masyarakat. Kemudian hal itu didengar oleh Ibnu Syihab. Lalu ia berkata, ketahuilah bahwa mereka telah menyembelih sesuatu yang tidak dihalalkan dan memberi makanan yang tidak dihalalkan. Berarti ini adalah makanan yang diharamkan. Kemudian Nabi SAW melarang kita memakan daging binatang yang disembelih untuk dipersembahkan kepada jin. Jadi ya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi tidak diperbolehkan kita memakan hewan sembelihan yang dia ditujukan
selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesajen-sesajen yang ada di pohon-pohon, yang ada di gua-gua, ya, ataupun yang ada di wihara-wihara, itu tidak boleh kita memakannya. Ya, walaupun ada terjadi khilaf ya di kalangan para ulama berkaitan dengan buah-buahan misalnya yang dia tidak disembelih. Ya. Di situ terjadi ya khilaf di kalangan para ulama, akan tapi lebih selamatnya lagi adalah kita tidak memakannya. Karena buah-buahan tersebut sudah dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan sesuatu yang dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah diharamkan. Ya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi tidak diperbolehkan ya seseorang menyembelih akan tapi tujuannya adalah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ada beberapa jenis ya sembelihan. Ya, dan ini kita harus mengetahuinya. Ada beberapa jenis-jenis sembelihan. Yang pertama adalah sembelihan untuk ibadah. Sembelihan untuk ibadah ini biasa yang dia untuk kurban. Jadi di hari raya Idul Adha ini adalah termasuk sembelihan yang dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ataupun hadiyu yang dilakukan pada saat haji. Maka ini adalah harus kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ada sembelihan syirik. Ya, sembelihan syirik yaitu maksudnya adalah seseorang yang menyembelih dalam rangka mendekatkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ibadah dan pengagungan. Maka ini tidak diperbolehkan, dan model yang seperti ini sangat banyak sekali. Ya, di antaranya ada menyembelih ditujukan kepada jin ketika membangun rumah misalnya. Nah, ini kan sering terjadi kan seperti itu ya. Jadi di kaum muslimin kadang sengaja dia meletakkan ketupat terkadang di atas rumahnya ya. Kemudian dia tujukan itu adalah untuk biar setannya tersebut makan, ataupun tujuannya biar setannya tidak mengganggu, ya maka ini tidak diperbolehkan. Ya, ataupun ketika membangun jembatan ya agar pembangunannya ini tidak diganggu ataupun biar lancar, ya maka ini adalah termasuk kategori ya, sembelihan yang syirik. Ataupun menyembelih yang ditujukan untuk penghuni kubur ya, agar ya hajat-hajatnya ini dikabulkan, ataupun keinginannya ini agar dikabulkan, ya, maka ini masuk dalam kategori sembelihan yang syirik. Ya. Ataupun untuk berhala ataupun untuk pohon, ya maka ini juga masuk dia dalam kategori sembelihan yang syirik, dan masuk juga dalam kategori syirik besar. Kemudian yang ketiga ada sembelihan yang bid'ah. Sembelihan yang bid'ah yakni sembelihan yang tidak ada dasarnya dari syariat Islam. Ya, misalnya menyembelih hewan ya ketika melaksanakan sholat istisqa. Ya, ini adalah masuk dalam kategori sembelihan yang bid'ah ya. Karena sholat istisqa itu tidak ada ritual melakukan penyembelihan, akan tapi dia melakukannya. Ya, maka ini tidak diperbolehkan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya.